dari segi konsep sendiri, judul albumnya adalah Pada Yang Terhormat. Isinya adalah surat-surat yang bertuliskan dan juga bernada juga, yang dimana topiknya juga penuh dengan cinta, yang masih belajar untuk tumbuh. Jadi kita di sini bisa merasakan euforia patah hatinya, tapi juga penuh harapannya juga. Tapi juga mungkin ada juga yang akhirnya kita kembali kepada diri kita sendiri, yaitu merasakan penerimaan kita dalam mencintai dan dicintai dan lain sebagainya. Konsep-konsep semacam itu mungkin yang saya rasa sangat menarik untuk dimasukkan ke dalam album. Untuk proses sendiri penggarapannya mungkin 1 tahunan penuh ini sih sebetulnya. Jadi cukup panjang. Sebenarnya yang bikin cukup panjang adalah produksinya, karena aku juga bekerja sama beberapa produser, ada kalau nggak salah 4-5 produser. Kalau yang sebut mungkin namanya boleh. Kak Ikai atau Rizky Ares namanya, terus ada Farel Cahyono, ada Randy Pandugo juga, terus ada Jerash Marindu, ada Aris Buana. Mungkin kelima itu sih yang benar-benar essential banget membantu aku selama proses album, dan juga ada Kak Kamga yang juga bantu sebagai vocal director. Jadi benar-benar bantu banget sama semuanya. Terus ini ya Kak, Bentuk kesulitan dari beberapa lagunya ini untuk penggarapan kamu sendiri di mana sih? penggarapan proses dari aku Ya, sendiri. dari lirik mungkin. Semua lagu yang ada di dalam album ini tuh aku bikin sendiri semuanya, pribadi. Jadi prosesnya tuh biasanya aku memang udah full pack, aku taruh di voice note aku aja, belum aku di mana-mana, terus aku kasih ke produser aku, terus akhirnya kita baru garap aransemennya bareng. Jadi memang dari segi riset sendiri benar-benar dari pribadi, dan lalu mungkin kalau dari cerita mungkin dari berbagai kisah juga sih, cuman mungkin most importantly karena ini album perdana, jadi aku pengen naruh sesuatu yang lebih personal. Jadi mungkin banyak dari kisah-kisahku juga, tapi banyak yang dari kisah yang lama, karena banyak beberapa lagu dari sini tuh udah ketulis dari 2 tahun yang lalu. Jadi memang aku mengulik beberapa draft lama yang cukup masih relevan dijadikan topik di dalam album ini. Yang membedakan dengan musik sebelumnya apa? Yang membedakan mungkin sangat berbeda jauh. Pertama aransemennya masih banyak yang folk-ish, tapi banyak juga yang akhirnya aku coba eksperimen untuk nge-band. Akhirnya karena aku suka banget The Beatles, mungkin kalian bisa dengar beberapa elemen kayak 70s atau 60s-nya di kedua laguku. Mungkin nggak banyak sih elemen band, cuman aku pengen coba eksperimen itu. Terus ada juga Bossa Nova, nyoba juga di lagu Gemercik Asmara, salah satunya yang udah rilis juga. Dan mungkin itu sih ada beberapa eksperimen yang aku temuin. Jadi aku akhirnya di tahun ini mencoba untuk menemukan warna baru. Rasa kan ada beberapa lagu yang ditulis 2 tahun lalu. Yes. Kenapa tidak muncul bareng yang EP kemarin ya, EP kemarin ya, awal itulah ya. Karena mungkin aku tipikal yang suka mikirin konsep juga sih, dan menurut aku pada akhirnya ingin menyampaikan konsep yang cukup pack ke telinga orang gitu. Jadi bukan tipikal yang satu album tuh maknanya double atau apa. Jadi menurut aku ketika di EP itu tuh udah sangat-sangat pack di 6 lagu kalau nggak salah, yang bisa. Aku merasa mereka punya prolog sendiri, dan akhirnya beberapa lagu yang ada di 2 tahun lalu itu aku simpan, yang akhirnya 2 hari lagi ini 19 September aku berani rilis. Alasan kamu untuk nge-keep itu apa mungkin kamu punya udah ada plan untuk album ini, package ini atau seperti itu? Sebenarnya nggak juga sih, sesimpel waktu ini itu udah ada 6 lagu prioritas yang aku punya, yang aku yang aku rasa lebih berkesinambungan aja sih dari segi konsep dan cerita, lebih kuat gitu. Mereka tuh ada di satu album yang sama. Tapi untuk makanya aku kadang bingung ini mau diapain ya, lagu-lagu yang aku suka juga tapi gak tahu. Dan akhirnya ternyata alhamdulillah punya album yang ini udah mau rilis. Pas lagi menyusun kayak ternyata ada lagu-lagu sebelumnya yang cukup relevan untuk masuk, dan aku rasa masih cukup bernyambung sama apa yang ingin aku sampaikan. Dan akhirnya aku kulik-kulik lagi, workshop lagi, dan rilis. Rasa tapi seperti apa mungkin ini kan banyak ya musik yang genre seperti itu gitu, musik nuansa musiknya sama, dan itu kamu konsisten di industri musik ini seperti apa sih di tengah banyaknya baru musik-musik juga teman-teman mungkin lainnya seperti apa? Aku happy banget sih sebenarnya ngelihat seluruh perkembangan industri musik di saat ini, apalagi yang seumuran aku juga Banyak semakin banget. kreatif. Justru menurut aku jadi semakin banyak peluang untuk aku bisa kolaborasi atau lintas genre. Aku merasa lebih banyak chances untuk aku menemukan warna baru. Mungkin kalau sekarang kan kita melihatnya mungkin masih di Raisa jadi zona nyaman gitu ya. Nah. Tapi mungkin dengan kolaborasi di genre-genre lain aku masih bisa jadi lebih dekat dengan apa yang aku belum tahu. Menjaga konsistensi kamu sendiri gimana? Jaga konsistensi musik. Iya.
berarti harus bagus atau harus full jadi itu enggak ya, kayak maksudnya mungkin kecil kayak beberapa kalimat dan segala macam, tapi seenggaknya menurut aku latihan aja gitu, latihan base. Terus aku juga suka banyak ambil apa ya, bukan referensi tapi belajar kosakata baru dari buku, baca buku, suka nonton juga, jadi berbagai hal sih, nyoba cari cara untuk bisa memperluas referensi kosakata dan juga imajinasi ya, karena menurut aku kan gak setiap hari aku punya kisah cinta atau patah hati dan lain sebagainya, jadi kalau orang-orang gak boleh cerita ya mungkin harus tetap berimajinasi, dan dari situ banyak diskusi sama orang, dan konsistensi menurut aku ya dari itu sih, dari belajar dari itu, jadi terus ada passion yang ada gitu, karena sekalinya aku berhenti merasa kayak writing sebelum aku merasa jadi apa ya, hilang aja gitu sih. Ini kan zona nyaman